Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 bersahabatmu ingin mempresentasikan tentang diskusi kami terkait materi definisi dan penalaran. Adapun perkenalkan saya Abdullah Irawan, NPM 2019 4350 Perkenalkan, nama saya Farhan Ali Suwandi, 2019 43502092. Saya Muhammad Iqbal, 2019 43502336. Saya Muhammad Fadillah dengan NPM 2020 4357 Itu perkenalan dari anggota kelompok kami kelompok 7. Adapun langsung materi yang pertama pengertian dari definisi. Definisi ini merupakan suatu batasan atau arti, makna, atau pengertian akan suatu hal. Bisa juga dimaknai sebagai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, definisi ini merupakan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau pembelajaran. Definisi ini kelompok kami sudah rangkum dan memiliki tiga buah ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri itu dari definisi yaitu terdapat unsur kata atau istilah yang didefinisikan atau lazim disebut dengan definisi. Selanjutnya di dalam unsur tersebut harus terdapat unsur kata, frasa, atau kalimat yang berfungsi menguraikan pengertian. Lazim disebut definisi dan tentunya ada katanya. Yang ini yaitu selain kata benda umumnya kata kerja atau diawali kata yaitu. Contohnya itu setia, yaitu merasa terdorong untuk mengakui, memahami, menerima, menghargai, menghormati, mematuhi, dan melestarikan. Yang ketiga, ciri-ciri dari definisi ini merupakan sebuah sinonim yang didahului kata ialah. Misalnya kayak pria, ialah laki-laki. Selanjutnya, definisi ini dirangkum juga memiliki syarat-syarat, yaitu ada dua. Satu, merumuskan dengan jelas, lengkap, dan singkat semua unsur pokok pengertian tertentu. Yang kedua, unsur-unsur yang perlu dan cukup untuk mengetahui apa sebenarnya barang itu, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari semua barang yang lain. Selanjutnya, merupakan tujuan umum dari definisi yang dirangkum menjadi 4 bagian, yaitu pertama memfasilitasi komunikasi sehingga proses komunikasi tersebut menjadi lebih sederhana dan tepat, mempersingkat dan memperjelas apa yang diutarakan sehingga dapat menjadi suatu pengertian yang efektif. Yang kedua, memperkenalkan dalam sebuah bahasa. Yang ketiga, memberikan arti baru pada kata yang sudah lama diperbarui, gitu ya. Yang keempat, ciri terbaik dalam penggunaan kata sehingga dapat dengan tepat memberikan arti yang ikan. Itu tujuan umumnya. Yang terakhir adalah tujuan khusus. Tujuan khusus dari definisi ini ada dua, yaitu satu dapat digunakan dalam bahasa yang memiliki arti dan tujuan khusus maupun tertentu. Sifat teoritis yang artinya itu memiliki tujuan yang menjelaskan secara sederhana pada sebuah kata dan menjelaskan secara teoritis didapatkan oleh pengalaman kehidupan yang ada. Selanjutnya dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Baik, melanjutkan dari penjelasan Saudara Briliansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran. Pertama, pengertian dari penalaran. Penalaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai cara menggunakan nalar pemikiran atau cara berpikir logis. Proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip yang ada. Penalaran dapat juga diartikan sebagai proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, di mana menyimpulkan proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Selanjutnya adalah ciri-ciri penalaran. Logis, dipertimbangkan secara objektif dan didasarkan pada data yang benar. Kedua, analisis.
tidak terlepas dari adanya daya imajinatif dalam merangkai, menyusun, atau menghubungkan petunjuk-petunjuk cerdikan ke dalam sesuatu keteladanan. Yang ketiga itu rasional, menunjukkan apa yang sedang dinalar merupakan fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Selanjutnya adalah syarat-syarat penalaran. Bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau sesuatu yang memang salah. Kemudian pengetahuan dijadikan dasar konklusi adalah premis, di mana semua premis harus benar meliputi formal maupun material. Selanjutnya ada jenis-jenis penalaran. Penalaran dibagi menjadi penalaran deduktif dan induktif, di mana memiliki arti sebagai berikut. Penalaran deduktif, di mana penalaran ditarik dari kesimpulan proposisi yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Penalaran jenis ini dimulai dengan teori dan hipotesis, kemudian dilakukan penelitian untuk menguji apakah teori dan hipotesis yang ada dapat dibuktikan keabsahannya dengan suatu kasus tertentu. Yang kedua, penalaran induktif. Ini menarik kesimpulan dari peristiwa khusus baik atau lebih dari menentukan hukum umum. Penalaran jenis ini dimulai dengan pengamatan khusus atau kejadian nyata, tren atau proses sosial, dan berlanjut secara analitis terhadap generalisasi dan teori yang luas berdasarkan pada kasus yang diamati. Kemudian tujuan dari penalaran tersebut adalah penalaran sendiri memiliki tujuan untuk menentukan secara logis atau objektif apakah kita yang lakukan itu benar atau tidak sehingga dapat dilaksanakan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman kita yang satu lagi ya. Ya, terima kasih Saudara Atur. Saya ingin melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu silogisme kategorik. Pengertian silogisme. Silogisme kategorik adalah silogisme yang terdiri dari 3 proposisi kategoris, yaitu 2 premis dan 1 konklusi. Hubungan antara term dan term tidak bersyarat. Silogisme kategoris merupakan proses menggabungkan 3 proposisi, 2 menjadi dasar penyimpulan, 1 menjadi kesimpulan. Unsur-unsur penting pada silogisme kategorik. Pertama, 3 buah premis mayor, premis minor, dan konklusi. 3 buah term, yaitu term subjek, term predikat, dan term antara penyambung. Premis mayor adalah premis di dalamnya terdapat term predikat yang kita simbolkan P yang akan diperbandingkan dengan term antara disimbolkan M. Sedangkan premis minor di dalamnya terdapat term subjek yang disimbolkan S yang akan diperbandingkan dengan term antara yang disimbolkan M. Dan kesimpulan adalah kebenaran baru yang diperoleh melalui proses penalaran yang berdasarkan kesesuaian dan ketidakkesesuaian antara term mayor dan term minor. Contoh silogisme kategorik. Premis mayor, contohnya semua kendaraan umum M term antara harus memiliki izin proyek. Predikat. Term minornya semua bis kota subjek adalah kendaraan umum M. Term antara. Jadi kesimpulannya, jadi semua bis kota harus memiliki izin. Jadi penggabungan ini akan menghasilkan subjek S dan subjek simbol S dan simbol P. Hubungan antara ketiga term tersebut S, MP di dalam silogisme dapat disederhanakan sebagai berikut. M sama dengan predikat, S sama dengan M, S sama dengan P. Bentuk silogisme kategorik. Yang pertama, silogisme
suatu bentuk silogisme yang perbandingan dalam premis pertama sebagai subjek dan dalam premis kedua sebagai predikat. Polanya MP, SM, SP. Jadi semua manusia akan mati. Semua manusia M, P-nya predikatnya mati. Rino adalah manusia, subjeknya Rino, S, M-nya manusia, penghubungnya. Dan jadi kesimpulannya, jadi Rino akan mati. Jadi S itu subjeknya Rino, P-nya mati. Yang kedua, silogisme bis pre. Suatu bentuk silogisme yang predikatnya menjadi predikat dalam kedua premis. Polanya PM, SM, SP. PM, semua orang yang berjasa terhadap negara adalah pahlawan. P-nya itu predikatnya semua orang yang berjasa terhadap negara. M-nya itu penghubungnya adalah pahlawan. SM, Soekarno adalah pahlawan. S-nya subjeknya Soekarno, penghubungnya adalah pahlawan. Jadi kesimpulannya mendapatkan SP. Soekarno adalah orang yang berjasa dalam negara. Silogisme bis sub. Suatu bentuk silogisme yang predikatnya menjadi subjek dalam kedua premis. Polanya MP, MS, SP. MP, penghubungnya antaranya adalah manusia, predikatnya adalah berbudaya, manusia berbudaya. Terus manusia itu juga berakal budi, M-nya penghubungnya manusia, subjeknya berakal budi. Jadi kesimpulannya SP, jadi semua manusia berakal budi adalah berbudaya. Silogisme presub. Suatu bentuk silogisme yang predikatnya dalam premis utama sebagai predikat dan premis kedua sebagai subjek. Polanya PM, MS, SP. Semua influenza adalah penyakit. Predikatnya semua influenza, penghubungnya M-nya penyakit. MS, M-nya semua penyakit, S-nya adalah mengganggu kesehatan. Jadi SP-nya kesimpulannya, jadi sebagian yang mengganggu kesehatan ada influenza, S-nya yang sebagian mengganggu kesehatan, P-nya predikatnya adalah influenza. Proposisi majemuk adalah proposisi yang mengandung lebih dari satu pernyataan yang terlihat pula lewat subjek atau predikat yang berjumlah lebih dari satu. Contoh bentuk proposisi majemuk. Jika Anda mengambil mata kuliah logika dan Anda tidak memahami tautologi, maka Anda tidak lulus mata kuliah tersebut. Variabel proposisinya adalah A. Anda mengambil mata kuliah logika. B-nya Anda memahami tautologi. C-nya Anda lulus mata kuliah. Jadi ini A beririsan dengan B menghasilkan C ekspresi logikanya. Contoh keduanya, jika Anda rajin dan sehat, maka Anda lulus ujian. Atau jika Anda tidak belajar rajin dan tidak sehat, maka Anda tidak lulus ujian. Variabel proposisinya A. Anda belajar rajin. B. Anda sehat. C. Anda lulus ujian. Ekspresi logikanya di dalam kurung pertama, A beririsan dengan B menghasilkan C. Dalam kurung kedua, A beririsan dengan B dalam kurung gabungan semuanya, hasil yang pertama atau hasil kedua menghasilkan C ekspresi logikanya. Ya, terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Pak Hariswandi. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang
Pengertian silogisme majemuk dilema. Silogisme majemuk dilema adalah argumentasi bentuknya merupakan campuran antara silogisme hipotetik dan silogisme disjungtif. Hal ini terjadi karena premis mayornya terdiri dari dua proposisi hipotetik dan premis minornya satu proposisi disjungtif. Komposisinya berupa proposisi disjungtif tetapi bisa proposisi kategorikan. Dalam dilema terkandung konsekuensi yang kedua kemungkinannya sama berat. Adapun konklusi yang diambil selalu tidak menyenangkan. Bentuk penyimpulan dilema sering digunakan dalam perbincangan untuk menuntut pada lawan bicara mengambil kesimpulan yang sulit atau tidak menyenangkan. Berikutnya, contoh silogisme majemuk dilema. Contoh yang pertama, jika engkau berbuat adil, manusia akan membencimu. Jika engkau tidak berbau adil, dewa-dewa akan membencimu. Sedangkan kau harus berbuat adil atau tidak adil, berbuat adil atau tidak, engkau akan dibenci. Contoh yang kedua, jika Budi kalah dalam perkara ini, ia harus membayarku berdasarkan keputusan pengadilan. Bila ia menang, ia juga harus membayarku berdasarkan perjanjian. Ia mungkin kalah dan mungkin pula menang. Karena itu ia harus tetap membayar kepadaku. Berikutnya, hukum silogisme majemuk dilema. Agar dilema dapat menjadi suatu pembuktian yang terjadi tautologi, maka baik premis sebagai landasan penalaran maupun kesimpulannya menurut E.P. Hayon harus memenuhi hukum-hukum tertentu, yaitu satu, premis yang berupa disjungsi harus sempurna, artinya harus menunjukkan semua bagian dan kemungkinan secara lengkap. Kedua, bagian-bagian disjungsi yang disebutkan harus bertentangan secara eksplisit atau dengan yang lain. Ketiga, konsekuensi yang dihasilkan dari masing-masing bagian disjungsi harus bersifat sah. Yang keempat, kesimpulan yang diturunkan dari premis sebuah dilema harus merupakan satu-satunya kesimpulan, sehingga peluang akan adanya retorsi atau kesimpulan lain yang mengandung penyangkalan eksplisit tidak dimungkinkan. Berikutnya, pengertian sesat pikir. Menurut Sumaryono dalam bukunya Dasar-Dasar Logika mengatakan sesat pikir itu adalah proses penalaran argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah kaprah, dan menyesatkan suatu gejala berpikir yang salah karena disebabkan oleh pemakasaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Sesat pikir atau falasi adalah ketidaksanggupan menimbulkan kesimpulan dari argumen yang dibangun. Kekacauan berpikir biasanya diakibatkan karena tidak bisa bernalar yang benar, menyusun definisi yang keliru. Kesesatan dalam berpikir ini disebut ngawur. Berikutnya, jenis-jenis sesat pikir. Jenis-jenis kesalahan berpikir jumlahnya mencapai ratusan. Namun dalam kampanye Pilpres Indonesia, jenis kesalahan logika yang sering terjadi adalah pertama, pengertian red herring fallacy. Red herring adalah ikan merah yang baunya menyengat sehingga bisa mengalihkan perhatian. Jadi red herring fallacy terjadi ketika pembicara mengalihkan fokus argumentasi dari inti perdebatan agar argumentasi lebih gampang dimenangkan. Contohnya seperti yang terjadi pada pernyataan
mending kuliah daripada ikut demo di jalan. Gimana inti perdebatan harusnya adalah boleh tidaknya demonstrasi. Jenis-jenis sesat pikir yaitu trauma fallacy, at hominem fallacy, appeal to emotion fallacy, false dichotomy fallacy, faulty generalization fallacy. Oke, terima kasih. Sebelumnya demikian presentasi dari kelompok 7 tentang definisi dan penalaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.